Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria. Mereka bersama-sama memiliki 10 orang anak. Namun, saat anak-anak sudah besar, sang suami meninggalkan wanita itu dan menceraikannya. Sejak saat itu, wanita itu menangis setiap hari. Air matanya mengalir ke setiap sudut rumah. Anak-anak bahkan tidak memiliki pakaian untuk dipakai. Mereka tidak bisa menyatukan cukup kain untuk membuat satu pakaian utuh. Akhirnya, mereka terpaksa memakai tong kayu sebagai pakaian. Ikan-ikan di tangki pun sudah dimasak dan dimakan. Kini yang tersisa hanyalah tulang-tulang yang mengapung. Sang suami juga meninggalkan utang sebesar gunung. Setiap hari, para penagih utang datang ke pintu rumah dan berteriak-teriak. Bahkan serigala liar dan burung nasar pun berdiri di atap rumah, menatap mereka. Saat waktu makan tiba, wanita itu mengeluarkan kacang merah terakhir dari rumah dan merendamnya dalam air, agar rasa lapar bisa sedikit berkurang. Tiba-tiba, anak laki-laki tertuanya datang berlari dan mengatakan bahwa dalam mimpinya, ia melihat seorang dewa abadi yang mengatakan bahwa ini bukan kacang merah biasa. Jika ditanam di tanah, akan tumbuh sulur yang mencapai kota di langit. Di sana terdapat banyak harta. Wanita itu langsung memberikan kacang merah itu kepada putranya. Ia pun menanamnya di ladang. Dalam sekejap, tanaman itu menembus bumi dan menjulang tinggi ke langit. Anak laki-laki itu mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan memanjat sulur tersebut. Sesampainya di atas, ia melihat seorang raksasa datang ke arahnya. Ia bersembunyi di balik awan, dan raksasa menekan sebuah tombol yang membuat hujan deras turun. Raksasa itu mandi di bawah hujan, dan kemudian berjalan menuju istananya. Dalam perjalanan, ia menyentakkan tangannya dan menyalakan sebuah mercusuar. Kemudian ia membuka pintu istana. Anak laki-laki yang cerdik itu melompat diam-diam dari atap dan masuk ke dalam istana. Di sana, ia melihat seekor ayam yang bisa bertelur emas. Namun saat melihat raksasa, ayam itu pura-pura bertelur. Saat raksasa memeriksanya, ternyata tidak ada telur. Marah, raksasa menampar ayam itu dan memelintir bulunya. Lalu ia menekan tombol lain, dan ayam itu mengeluarkan ratusan telur emas. Raksasa mengambil sebuah mangkuk dan memotong telur-telur itu menjadi 8 bagian, lalu mengubahnya menjadi koin emas. Setelah itu, ia pergi. Anak laki-laki itu melihat kesempatan dan mencoba menyelamatkan ayam tersebut. Namun saat ia keluar, alarm di pintu berbunyi. Raksasa melihat bahwa anak laki-laki itu mencuri harta dan mulai mengejarnya. Satu langkah raksasa saja sudah bisa menginjaknya. Di saat terakhir, raksasa berhasil menangkapnya. Namun ayam itu memberanikan diri dan mengambil palu, lalu memukul kepala raksasa. Anak itu pun berhasil melarikan diri. Raksasa menghancurkan pintu istana dan mengejar mereka. Ayam itu terbang dan mendorong raksasa, lalu bersembunyi bersama anak itu di antara awan. Di sana mereka menyerang raksasa seperti dalam permainan perang bayangan. Begitu perhatian raksasa teralihkan, anak itu meluncur ke bawah bersama ayam melalui sulur tersebut. Namun raksasa pun ikut turun mengejar mereka. Begitu sampai di tanah, anak itu mengambil sebuah tombak dan menusuk raksasa. Lalu ia mengambil kapak dan memotong sulur tersebut. Saat raksasa jatuh ke tanah, ia langsung tewas karena benturan. Anak itu menyelamatkan ayam dan membawanya pulang. Sejak itu, ayam itu bertelur emas setiap hari. Hidup mereka pun berubah sepenuhnya. Sepatu-sepatu robek mereka kini telah menjadi sebuah rumah mewah.